wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Piasanova dengan NPMC 1C0231147. Video ini merupakan hasil karya pribadi saya dan sengaja dibuat untuk memenuhi tugas praktik pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan kelas 2D program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Praktik ini mengangkat tema Cinta Indonesia. Oleh karena itu, saya mengangkat sebuah judul yaitu melestarikan bolusom sebagai makanan warisan khas Bengkulu. Di tengah gempuran kuliner modern yang mendunia, tak jarang warisan kuliner leluhur terlupakan. Salah satunya adalah bolusom, jajanan tradisional khas Bengkulu yang menyimpan cita rasa yang unik dan sejarah yang panjang. Di balik kelezatannya, bolusom menyimpan cerita tentang budaya dan tradisi masyarakat Bengkulu yang patut dilestarikan. Sayangnya, masih banyak masyarakat bahkan di Bengkulu sendiri yang belum mengenal bolusom. Hal ini menjadi ironi bagi jajanan tradisional yang memiliki potensi besar untuk menjadi ikon kuliner Bengkulu. Bolusom bukan hanya sekedar jajanan biasa. Di balik kelezatannya, bolusom menyimpan nilai budaya dan sejarah yang tak ternilai. Jajanan ini telah ada sejak zaman dahulu dan menjadi bagian dari tradisi masyarakat Bengkulu. Bolusom biasanya disajikan pada acara-acara penting seperti pernikahan, syukuran, dan hari raya. Dengan melestarikan bolusom, kita turut menjaga identitas dan warisan budaya Bengkulu untuk generasi mendatang. Melestarikan bolusom berarti melestarikan budaya dan tradisi masyarakat Bengkulu. Bolusom adalah identitas dan warisan budaya yang harus dijaga agar tidak tergerus oleh arus modernisasi. Upaya untuk melestarikan bolusom perlu dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak seperti sosialisasi dan edukasi, pengembangan produk, pemberdayaan UMKM, dan pengembangan wisata kuliner. Mari lestarikan bolusom sebagai makanan warisan khas Bengkulu. Ayo kita dukung upaya pelestarian ini dengan cara yang pertama kita menikmati bolusom sebagai makanan favorit. Yang kedua, memberikan bolusom sebagai hadiah kepada keluarga dan teman. Yang ketiga itu adalah membagikan informasi tentang bolusom di media sosial. Dan yang keempat itu adalah mendukung UMKM lokal yang memproduksi bolusom. Bersama-sama kita bisa melestarikan bolusom dan menjadikannya ikon kuliner kebanggaan Bengkulu. Dengan melakukan pelestarian bolusom sebagai makanan warisan khas Bengkulu, maka kita akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Bengkulu maupun bagi Indonesia secara keseluruhan. Dampak positif itu yang pertama ada meningkatkan kesadaran masyarakat tentang budaya dan tradisi, kemudian meningkatkan ekonomi lokal seperti meningkatkan permintaan bolusom, meningkatkan pendapatan masyarakat, munculnya UMKM baru, meningkatkannya daya tarik wisata, memperkuat identitas nasional, dan yang paling penting itu adalah meningkatkan rasa cinta tanah air. Dengan mengenal dan menikmati bolusom, masyarakat Indonesia dapat lebih mengenal budaya dan tradisi Bengkulu. Hal ini dapat meningkatkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan terhadap budaya Indonesia. Akan tetapi, jika kita tidak melakukan pelestarian bolusom ini, akan memberikan dampak negatif. Yang pertama itu adalah hilangnya budaya dan tradisi, kemudian tergerusnya ekonomi lokal, kemudian menurunnya daya tarik wisata, kemudian lemahnya identitas nasional, dan yang paling utama itu adalah menurunnya rasa cinta tanah air. Dari upaya-upaya yang sudah saya sebutkan tadi, yuk ikutin saya bagaimana cara saya untuk mengimplementasikan pelestarian makanan khas Provinsi Bengkulu ini. Yuk ikutin cara saya untuk memasak bolusom. Yang pertama itu kita masukkan 5 butir telur ke dalam mixer, kemudian memasukkan 1,5 gelas gula pasir dan lalu kita mixer hingga mengembang. Selanjutnya kita masukkan vanili dan soda kue ke dalam adonan yang sedang dimixer. Setelah adonan sudah mengembang, maka kita akan menghidupkan api pada oven agar oven bisa dipanaskan. Selanjutnya kita masukkan 2 gelas tepung terigu ke dalam adonan. Kita aduk hingga merata. Kemudian masukkan setengah gelas mentega cair yang dicampur dengan setengah gelas minyak sayur. Setelah adonan tadi sudah merata, maka kita akan bagi adonan tadi ke dalam 3 loyang kue. Setelah adonan dibagi ke dalam 3 loyang sama rata, langkah selanjutnya itu adalah meratakan isi adonan tadi ke semua sisi yang ada pada loyang. Kemudian kita panggang adonan tadi ke dalam oven, yaitu pada oven bagian atas. Setelah masak, maka kita akan memindahkannya kepada oven bagian bawah agar bagian atasnya terpanggang dengan rapi. Langkah selanjutnya itu adalah kita proses penyelaian. Jadi selai bolusom ini berasal dari selai asam jawa dan gula merah serta gula putih. Setelah adonan 3 loyang tadi
diratakan, maka kita akan pindahkannya ke dalam mika. Setelah itu kita menunggunya selama 1 hari agar lengket. Nah, keesokan harinya bolusom saya berikan kepada teman-teman kelas. Ini merupakan bentuk pengenalan kepada teman-teman bahwa Provinsi Bengkulu memiliki makanan khas yang sangat unik dan sangat lezat, sehingga teman-teman saya yang berasal dari berbagai daerah dan berbagai provinsi pun bisa mencicipi makanan khas Bengkulu yang sangat lezat ini. Ini merupakan salah satu implementasi saya untuk melestarikan warisan khas Bengkulu, yaitu bolusom. For information, aku adalah salah satu pelaku UMKM yang menjual makanan khas Bengkulu yaitu bolusom serta berbagai macam ragam kue lainnya, dan bolusom menjadi salah satu yang favorit. Pelestarian bolusom, jajanan tradisional khas Bengkulu, bukan hanya tentang menjaga cita rasa. Lebih dari itu, bolusom adalah simbol identitas budaya dan warisan leluhur yang patut dilestarikan dengan penuh cinta Indonesia. Mari kita bersama-sama lestarikan bolusom sebagai warisan budaya dan juga UMKM lokal dengan penuh cinta Indonesia. Dengan begitu, kita dapat menjaga identitas budaya, meningkatkan ekonomi lokal, memperkuat persatuan bangsa, dan mewujudkan Indonesia yang kaya budaya dan sejahtera. Cinta Indonesia bukan hanya slogan, tetapi juga tindakan nyata dalam menjaga warisan budaya dan melestarikan kekayaan bangsa. Saya ucapkan terima kasih kepada para pendukung saya dalam berjalannya video saya ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.